Kita masuk ke part berikutnya ya teman-teman. Ini dia. Semakin rakus hati, maka akan terkubur dengan harta benda haram. Dengan itu semua jiwa akan binasa tanpa bumi menerima jasadnya. Ingat, kepedihan kelak semua akan datang menagih perbuatan diri. Terdengar gedoran pintu depan, sementara jam masih menunjukkan jam 3 dini hari. Suara teriakan itu dari dua sahabatku yang baru sampai di sini. "Mas, kulo nuwun. Mas Bams." Suara panggilan itu. "Alah kadrun, jam segini baru muncul," kataku sambil membuka pintu. "Lah, aku nyusul ke sana kamu sudah nggak ada, Mas. Kok cepet banget pulang?" tanya dua sahabatku. "Kelamaan nunggu kamu, Kang. Sudah aku bawa sendiri, Kang," jawabku. Lalu kuajak mereka melihat uang-uang itu yang sudah rapi tertata penuh di dalam lemari besar. Juga di lantai yang sudah rapi tersusun. Mereka hanya terbelalak menyaksikan itu. Ada tanya namun tidak terucap oleh mereka. Hanya tertegun heran menyaksikan hasil. Juga semua sudah beres tanpa bantuan mereka berdua. Aku hanya menyuruh mereka ambil 30 juta untuk mereka berdua, juga Pak Karto. Lalu aku masukkan uang penuh 1 tas untuk persiapan menyuap jaksa, juga kepolisian. "Kang, nanti pagi tolong bawain mobilku ke bengkel ya. Aku nanti ada perlu sama pengacara," kataku pada mereka berdua yang masih asik menghitung uang. "Siap bos," jawabnya. Kemudian kami bertiga ngudut, juga tidak lupa menikmati kopi hitam. Sambil aku ceritakan kejadian tadi sewaktu menjalani ritual. Sementara di sudut ruang itu berdiri sesosok genderuwo yang menjadi pelindung. Ya, pelindung astral yang aku minta untuk wujudkan kemauan diri menjadi sakti. Lantunan sayup terdengar azan subuh yang disambung dengan mereka berdua berpamitan pulang sambil membawa mobilku. Aku yang masuk kamar dan tidur mengabaikan panggilan ibadah itu. Merebahkan badan yang sudah sangat lelah terasa. Dalam tidur, aku bermimpi melihat sosok wanita yang terduduk menatapku dengan pandangan sedih, berlinang air mata. Isak tangisnya sangat terlihat tersendu-sendu menahan duka kala melihatku. Wanita dalam mimpiku adalah almarhumah ibuku. "Mbok," tanyaku memanggil berulang kali. Namun sosok itu hanya diam menangis tanpa bergeming sedikit pun. Saat tangan ingin meraihnya, namun wanita itu semakin menjauh mundur. Sekali lagi aku panggil ibuku. "Simbo!" Aku berteriak mengulurkan tangan. "Kamu sudah tersesat anakku. Kamu telah salah memilih jalan kehidupan," kata Simbo. Lalu tiba-tiba sosok genderuwo besar itu datang, lalu menjambak rambut ibuku, menyeretnya dengan ganas, dengan tawa yang menyeramkan. Tubuh tua yang meronta berteriak meminta tolong. Aku hanya bisa diam melihat tanpa berbuat apa-apa, sampai keduanya menghilang. Yang terdengar hanya jeritan ibu memanggil namaku. "Bambang!" Pekikan nama itu sampai membangunkanku. Terjaga dengan rasa terkejut, kini termenung menyaksikan kengerian mimpi yang baru saja terlintas. Sungguh gambaran sangat membuatku menggidik ngeri, juga merinding. Kemana Raja Genderuwo itu menyeret simbokku? Mungkin hanya bunga tidur saja. Kutepiskan prasangka yang mengganjal di hati. Sebuah ucapan untuk mengesampingkan tanya di dalam benak ini. Pagi itu, aku yang janjian dengan Mbak Tuti si pengacara menuju ke kantor polisi untuk wajib lapor, juga menjelaskan tujuan maksud kami. Dengan kesepakatan akhirnya aku membayar ke pihak kepolisian sebesar 100 juta untuk memudahkan pengurusan terbebas dari jeratan hukum. Setelah itu, sebelum siang, aku juga diajak menuju rumah sang jaksa dengan maksud sama, penyuapan. Semua beres terkendali dengan membayar uang 150 juta. Kami berdua pun melanjutkan obrolan di sebuah kafe untuk menyelesaikan transaksi dengan pengacara itu. Dengannya memberikan uang 200 juta untuk jasa yang ia lakukan untuk membantuku. "Bereskan mas, jangan khawatir. Kalau masalah seperti ini, biasa saya atasi asal pelicinya sesuai," pengacara itu berkata. "Iya mbak, terima kasih banyak. Nanti kalau benar-benar vonis bebas sudah disahkan pengadilan, saya
tambahkan bonus buat Mbak Tuti. Aku berkata agar semakin lancar urusan. Waduh, terima kasih loh Mas Bams, malah repot gitu, ucapnya dengan tatapan penuh arti. Jangan sungkan Mbak, jangan khawatir soal uang. Aku yang menyombongkan diri. Obrolan kesana kemari pun berakhir karena Mbak pengacara ada kesibukan lain. Lalu dia berpamitan dengan membawa segobok uang yang aku berikan. Sebuah senyum sumringah terpancar dari wajah manusia yang sama memiliki hati iblis. Aku yang terduduk sendirian di kafe tanpa sengaja melihat wanita yang sedang asik bermesraan di sudut ruangan dengan seorang laki-laki. Surti, kataku lirih. Pelan aku melangkah meyakinkan itu, mendekati dua manusia yang sedang berciuman itu. Wow, hebat kamu ya. Di belakangku begini rupanya, bentakku yang kagetkan mereka berdua. Mas Bams, Surti berkata sambil menatapku kaget. Kenapa kaget begitu? Heran aku berdiri sini. Nadaku emosi. Aku bisa jelaskan Mas, sabar. Kembali Surti berucap. Namun penjelasan itu sama sekali tanpa arti untukku. Malah semakin jijik menyaksikannya. Ditambah laki-laki di sampingnya yang hanya diam tertunduk. Lalu aku pergi tanpa berkata apapun lagi, meninggalkan perselingkuhan itu. Terang, luka itu ada, meski cintaku hanya main-main dengannya. Saat hampir mekar, tunas cinta itu kini harus luruh dan mati. Quote dari Ibn Al-Zikro. Kematian bukan berarti usai bakti seorang anak kepada orang tuanya. Hanya air mata doalah yang mampu menyemayamkan dan mengantarkan orang tua yang telah tiada di sisi kita. Jangan pupuskan harapan kedua orang tua dengan meratap duka di alam sana, memandang jalan hidup buah hatinya yang jauh akan ajaran beliau semasa hidup. Ritual demi ritual sudah terjadi. Semakin kaya juga semakin banyak kemewahan yang sudah terbeli. Melewati masa persidangan dengan mulus, terlepas dari jerat hukuman. Walau ada banyak manusia yang tersakiti oleh ketidakadilan ini, berbagai kekuatan ganjil juga dengan sangat mudah aku lakukan dengan dibantu lelembut. Namun hidup berasa belum ada keberuntungan karena selalu gagalnya dalam urusan percintaan. Mimpi yang datang setiap malam tentang siksaan orang tuaku yang dilakukan oleh Raja Genderuwo itu, aku abaikan bagai bunga tidur. Hari ini, setelah kembali di ritual keempat, 2 kali purnama, membuat kamar ini penuh dengan uang yang bertumpuk. Hingga ada keinginan untuk melihat kembali kampung halaman, menunjukkan kalau aku sekarang bukan aku yang dahulu, susah dan jadi gunjingan warga. Meski di kampung sudah tidak memiliki apapun, hanya sepetak bekas gubuk yang terbakar, juga bekarangan kebun kecil. Dengan mengajak 2 sahabatku, siang ini melihat kembali tanah kelahiran yang sudah hampir 1,5 tahun aku tinggalkan. Kampung masih terlihat sama tanpa banyak perubahan dari semenjak waktu itu. Bahkan banyak wajah-wajah anak kecil yang berlarian yang tidak aku kenali lagi. Entah anak siapa mereka. Terbayang di mana waktu menginjak usia belia seperti mereka. Hidupku sudah harus bergelut dengan kesusahan, juga kemiskinan. Ini desane jenengan Mas? Tanya sahabatku yang menyetir mobilku. Iya Kang, sama sekali tidak ada perubahan. Tetap sama saja seperti waktu dulu. Aku menjawab. Lah terus omahe jenengan sebelah mana Mas? Kembali pertanyaan dari salah satu sahabatku. Sudah gak ada rumah di sini Kang, habis terbakar kok. Aku pun menjawab. Tanpa sautan tanya lagi, hanya diam dan kembali hening suasana kami. Cuma musik dangdut koplo melantun dari sound mobil. Tidak seberapa lama tujuan sudah sampai. Tanah kosong dengan sisa kayu terbakar yang mulai ditumbuhi semak belukar. Berhenti Kang, ini dulu rumahku. Kami bertiga turun mobil dengan disaksikan beberapa tetanggaku dulu. Dengan agak sedikit heran mereka menatap ke arahku, seakan tidak percaya jika aku datang dengan perubahan saat ini. Penglihatan ini hanya mampu menerawang kosong kehambaran tanah di hadapan sana. Jika dibangun rumah lagi, cukup luas tersambung dengan perkebunan itu, malah akan melebihi rumah-rumah penduduk lainnya. Pikirku yang saat ini melintas secara tiba-tiba. Terbayang sudah untuk membangun rumah mewah di sini, walau nanti hanya terbiarkan kosong.
Setidaknya agar mereka semua tahu dan tidak lagi memandangku sebagai manusia yang hidup dari belas kasihan tetangga. Akan kubalik kehidupan yang dahulu. Derajatku lebih tinggi dari siapapun di kampung ini. Mas Bambang, tetangga depan rumah menyapa. Kang Kembul, piye kabare Kang? Aku bertanya basa-basi. Baik Mas, sudah lama tidak melihat kesini loh kamu Mas. Pulang sekarang sudah lain, ucapnya memuji. Sama saja Kang, tetap aku yang dahulu, cuma sudah tidak susah lagi. Kesombonganku mulai keluar. Lalu terlihat wanita itu dengan daster warna biru kedodoran, perutnya besar, Nur Hayati yang sedang hamil. Mukanya tetap ayu meski terlihat pucat. Ia hanya memandang dari depan rumahnya sambil memegangi perut. Dengan sama beradu pandang terlihat senyumnya menyambut. Kamu Dek Nur, sudah milik orang juga, kini hamil lagi, batinku berucap. Dengan mendekatinya lalu untuk melihat lebih dekat, mengurai rindu, sambil berbasa-basi untuk bertemu. Dek Nur, Bapak ada? Kataku sambil menjabat tangannya. Ada Mas, silakan masuk. Masih terlihat santun gadis itu menyambut. Kami bertiga pun masuk dan disambut oleh Pak Sarwidi, tetanggaku, ayah dari kekasih hati yang telah disunting orang lain. Walah, kok tidak ada angin, tidak ada hujan? Kamu melihat kembali. Kamu berjenguk ke sini. Bagaimana kabarnya? Sambutan hangat dari Pak Sarwidi. Kabar baik Pak Sar. Iya ini mumpung libur. Aku menjawabnya. Kamu kerja di mana Mas Bambang? Terdengar pertanyaan tetanggaku. Saya sudah ada bisnis Pak, tidak mulai ikut orang, ujarku menjelaskan. Waduh, bisnis apa kamu? Ucapnya bertanya. Batu bara, restoran, terus hotel. Aku berbohong. Masya Allah, sudah jadi orang kaya kamu. Pujian itu terucap dari Pak Sarwidi. Memang berbeda ya ketika manusia melihat perubahan ini, yang sangat cepat menjadi orang bergaya lain. Terpaan pujian juga sanjungan itu menghanyutkan hingga semakin menimbulkan rasa sombong. Memandang mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan aku saat ini. Jadi begini Pak, saya mau bangun rumah di situ lagi. Tolong nanti Pak Sar atur semuanya ya. Tolong nanti Pak Sar atur semuanya ya. Saya gaji Pak Sarwidi sampai rumah saya selesai. Aku mengutarakan niat yang tiba-tiba muncul. Oh iya Mas, jangan khawatir kalau itu. Nanti aku carikan tukang, juga bahannya. Kok digaji segala loh? Seru tetanggaku. Mumpun tenang mawon Pak, kamu atur saja. Jenengan atur saja. Total berapa? Saya gaji jenengan 5 juta per bulannya. Aku berkata untuk kesepakatan. Dengan rundingan yang panjang lalu aku berikan uang muka untuk dimulainya pembuatan rumah sebanyak 400 juta. Dengan itu sudah dimulai kesepakatan kami. Lalu malam itu juga aku pulang dengan meneruskan kabar melalui telepon saja. Sesudah kembali ke rumah, di kamar yang biasa dingin karena AC tetap terasa panas tubuh ini. Haus juga lapar tidak tertahan lagi. Dengan minum air dingin juga makan banyak, tetap tidak membuatku puas dan kenyang. Semua isi dapur hampir aku lahap tanpa sisa. Sosok yang ada dalam diriku keluar dan meminta darah gagap. Sosok setan itu dengan tatap mata tajam merah menyala menatap lekat ke arahku. Liurnya menetes dari sela taring panjang di sudut bibir hitamnya. Berat suaranya meminta sebuah persembahan. Keinginannya untuk meminum darah gagak. Berikan aku darah gagak, maka akan semakin sakti engkau aku buat. Terlontar permintaan lembut itu. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku bukan budak di bawah kendalimu. Aku menantang genderuwo itu. Tanpa ada balasan kata sedikit pun, tiba-tiba sosok itu lenyap, menghilang dari hadapanku. Kembali terasa normal suhu tubuh. Hawa panas telah digantikan dengan dinginnya kamar ini. Hanya nafas lega yang aku helakan dengan berlalu perginya makhluk tadi, tanpa aku tahu kemana berlalunya. Makhluk kampret, bisa-bisanya berbuat seperti ini, gerutuku ngedumel sambil keluar kamar. Menuju dapur ingin rasanya membuat kopi untuk hilangkan keruwetan di kepala ini.
Melintas kelebat bayangan hitam dengan meninggalkan bau yang sangat busuk. Bau bangkai yang pekat menusuk hidung. Apalagi ini? Batinku bertanya. Seketika bau itu menghilang. Hanya lampu dapur yang mulai berkedip dengan sendirinya. Terlihat dari luar jendela sebuah wajah sangat pucat mengintip ke arahku. Wajah memucat dengan mata hitam. Mulut terbuka lebar. Itu wajah almarhumah ibu. Aku hanya mengusap mata untuk meyakinkan apa yang aku lihat tidak salah. Namun saat kembali melihat keluar jendela, sosok itu sudah menghilang. Kedipan lampu juga sudah normal menyala kembali. Mungkin aku terlalu lelah hingga terbawa halusinasi yang seperti ini. Secangkir kopi panas aku buat agar menjadi sedikit peredam kalutnya pikiranku. Dalam tidur semalam yang gelisah membawa sebuah mimpi janggal yang sangat aneh. Aku memadu kasih dengan Surti. Hingga pagi ini aku dibuat sangat merindukan wanita itu. Memikirkannya, mengusung keinginan baru, dan lupakan kejadian pengkhianatannya. Ingin rasanya aku menghubunginya, bertemu, juga memadu kasih dengan Surti. Tanpa berpikir panjang langsung aku mengambil tas lempangku, kunci mobil, lalu pergi ke rumahnya. Dengan terus kepikiran wajah ayunya sepanjang jalan membuat aku tidak kuasa menahan kerinduan yang sangat berat menjadi sebuah beban perasaan. Setibanya di depan rumah itu, terlihat pintu rumah tertutup, pagar juga terkunci. Kemana perginya wanita ini? Bahkan aku sampai rela menunggu selama 2 jam lebih hingga datang dirinya dengan diantar oleh ojek berjaket hijau itu. Mas, kok di sini? Lembut suaranya terdengar. Iya, sengaja nunggu kamu, Dek. Kamu dari mana? Kini aku bertanya. Dari pasar, Mas. Ayo masuk. Katanya dengan tatapan mata yang sedikit menggodaku. Tanpa berpikir curiga, aku seperti kerbau yang mengekori langkah majikannya. Bahkan ada dapat secara normal melihat dia dari pasar, namun tidak membawa apapun, semisalkan belanjaan atau yang lainnya. Duduk, Mas. Suruhnya dengan sunggingan senyum yang terlihat sangat manis. Semua yang ditunjuknya, aku hanya mengikuti, tanpa menjawab sepatah kata pun. Ini cinta atau ini pelet? Semua terbalik 180 derajat dalam hidupku. Awal yang sedikit pun tidak peduli dengannya, berubah menjadi seperti ini. Namun semua rasa itu belum aku sadari terlampau jauh. Mas, kok melamun begitu? Surti berkata sambil duduk di sebelahku. Enggak, Dek. Kok aneh ya? Kataku. Aneh kenapa, Mas? Kembali sebuah tanya ia lemparkan. Enggak, Dek. Enggak apa-apa. Terbata, gugup aku menjawab. Tangannya mulai menyentuh tanganku dan kepalanya menyender manja ke pundakku, membuat aku semakin tidak kuasa menahan rasa dalam diri. Berdesir halus darah ini menjalar ke atas menggumpal menjadi bisikan nafsu dalam pikiran. Tanpa dituntun langsung ke belai kedua pipinya mengarahkan tatap ke dalam matanya. Dengus nafas kami berdua menyatu hingga seperti itu terjadi. Tersadar di sebuah kamar dengan pelukan gadis yang masih tertidur di samping dengan satu selimut berdua. Astaga, ini benar terjadi. Akan semakin susah ke depannya terlepas dari jerat wanita ini. Dengan terus menatap ke arah wajahnya, matanya pelan terbuka dan terbangun. Sunggingan senyum manis semakin memikatku. Handphoneku berdering, sebuah panggilan masuk dari nomor tanpa nama. Entah siapa, yang jelas panggilan tak terjawab sudah 20 kali. Sepertinya memang sangat penting, sampai berulang menghubunginya. Halo, ya siapa ini? Aku menjawab telepon itu. Hah, meninggal? Jawabku yang ikut mengagetkan Surti di sebelah. Oke, aku kesana sekarang, kataku sambil menutup telepon. Ada apa, Mas? Surti bertanya. Pak Karto meninggal, buruan pakai bajumu, kita ke rumahnya, kataku sambil bergegas memakai pakaian. Kedatanganku langsung disambut oleh sahabatku yang tengah berdiri di rumah duka dengan para pelayat lainnya. Kerumunan warga di halaman rumah, juga terdengar orang mengaji di dalam, dengan mayat yang sudah terkafani membujur di tengah dengan selendang coklat ditutup. Saat ingin masuk melihat jasad terakhir Pak Karto, ketika mendengar lantunan bacaan tahlil itu, badan terasa panas terbakar. Lalu aku urungkan itu, menjauh dari rumah duka
dengan memanggil kedua anak buah Pak Karto untuk menanyakan kejelasan kematian sang ketua. "Kapan meninggalnya, Kang?" tanyaku. "Pak Karto meninggal tidak sewajarnya, Mas," sahabatku berkata. "Loh, maksudnya tidak wajar bagaimana, Kang?" tanyaku terkejut. "Tubuhnya lebam semua, Mas. Dari pusernya terus keluar air yang baunya sangat busuk. Tidak bisa dikatakan," ibunya menjelaskan. "Lah terus?" masih dengan tanyaku. "Matanya terbuka melotot, tidak bisa dipejamkan. Mulutnya menganga, tidak bisa ditutup," ujarnya menceritakan. Mendengar penjelasan itu sudah membuatku merinding. Kematian ini memang sangat tidak wajar. Tidak semestinya dengan kondisi mayat yang seperti itu. Entah apa yang terjadi. Apakah ada sangkutan dengan ritual kami atau lembut? Cuma menurut cerita Pak Karto semua ini tanpa menumbalkan siapapun, tanpa adanya korban atau adal. Pesugihan ini lain dengan perjanjian pesugihan penumbalan pada umumnya. Amankah bersekutu dengan lembut? Semua itu ngomong kosong. Keranda yang diusung warga menuju pemakaman mengantarkan peristirahatan akhir Pak Karto. Duka hanya terlihat dari wajah sanak saudara saja, karena almarhum semasa hidup pernah menikah namun bercerai tanpa memiliki anak. Penyemayaman jasad yang sudah dibungkus pocong itu mulai diturunkan ke dalam liang lahat. Pelan tubuh kaku itu diletakkan dan ditutup oleh lembaran papan. Saat dikumandangkan azan, secara tiba-tiba angin meniup kencang, seakan menjadi suatu sautan alam jika kematian ini memang tidak sewajarnya. Setelah usai, tanah mulai menimbunnya. Gundukan cungkup masih basah bertaburkan bunga. Terpasak papanisan kayu yang tertulis nama mendiang. Lantunan doa terakhir usai hingga satu persatu semua meninggalkan pemakaman ini. Saat hendak menyusul yang lain untuk pulang, dari kejauhan terlihat seorang wanita berdiri menyaksikan pemakaman ini. Berpakaian serba hitam, juga kerudung hitam. Siapa wanita itu? Apa itu mantan istri Pak Karto? Semua itu aku abaikan dan bergegas pulang. "Mas, kita masih mau singgah di rumah duka apa langsung pulang?" Surti bertanya padaku. "Aku antar kamu pulang. Habis itu aku masih ada urusan dengan yang lain." Aku memberi alasan. "Iya Mas," jawabnya sambil anggukan kepala. Hanya menyalami kerabat duka, juga memberitahukan dua sahabatku kalau mau mengantar Surti pulang dulu. Sehabis itu menyuruh mereka berdua menunggu di rumah untuk membahas kejadian meninggalnya ketua ini. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak terdiam. Pertanyaan dari wanita di sebelah pun hanya terjawab seperlunya. Masih memikirkan apa yang terjadi dengan semua ini. Terlihat dari kejauhan, dua sahabatku sudah duduk menunggu di depan teras rumah. Langsung kumasukkan mobil dan menyalami mereka berdua. Raut muka yang satu tegang, yang satu lagi kebingungan. Bawaan peristiwa mencekam ini. "Ayo, bicara di dalam saja, Kang," ajakku ke mereka. Dengan diikuti keduanya, kami akhirnya duduk di sofa ruang tamu, membuka obrolan perihal ini. Namun mereka masih saling diam tanpa membuka obrolan. Sampai akhirnya aku bertanya, "Kang, cerita meninggalnya Pak Karto, siapa yang melihat duluan?" Aku bertanya, membuka omongan. "Yang melihat adiknya Pak Karto, Mas, Bu Yayu," jawabnya. "Pas aku mengantarkan uang kemarin, Pak Karto juga sudah tidak bergerak. Kelihatannya kena santet, Mas," ibu salah satu anak buah Pak Karto. "Santet?" kataku terkejut. "Iya Mas, kata keluarganya kena santet," kembali yang menjawab. Aku hanya merenung memikirkan itu. Siapa yang sampai menyantet ketua kami bertiga? Apa Pak Karto ada musuh selama ini? Atau memang ada yang tidak suka dengan almarhum? Semua itu belum gamblang dalam pikiranku. Gini saja. Ya, kalian berdua cari info. Siapa yang menyantet Pak Karto? Kalau sudah ada, cepat kabari aku. Suruhku pada mereka. "Iya Mas, kami berangkat dulu," pamit dua orang laki-laki ini. Setelah mereka berdua pergi sore ini, aku pun keluar rumah. Sengaja mencari tahu wanita berkerudung hitam di pemakaman tadi. Sendiri aku sengaja berjalan diam-diam menuju kuburan dengan harapan bisa berjumpa dengan sosok misterius itu. Namun mencarinya,
Dengan berkeliling tetap saja tidak ketemu. Bahkan sampai hampir maghrib berada di kuburan dengan harapan wanita itu kembali ke sini. Tapi semua hasil nihil. Sampai aku putuskan untuk pulang ke rumah. Sehabis video call dengan Surti berjam-jam lamanya, aku mulai lelah. Kabar dari dua orang itu pun sampai sekarang belum terdengar. Namun aku teringat sama Pak Sarwidi yang di kampung. Entah sudah mulai berjalan atau belum pengerjaan rumah di sana. Aku juga tidak tahu. Ingin bertanya, tapi malas. Terdengar suara pintu diketuk. Aku kira suruhanku sudah datang mau memberikan kabar. Namun suara motornya tidak terdengar. Suara pagar depan juga tidak terdengar dibuka. "Siapa?" tanyaku. Namun sama sekali tidak ada sautan jawaban. Tidak seberapa lama kembali pintu diketuk. Kali ini agak keras terdengar. "Sabar," kataku sambil berjalan membuka pintu. Saat pintu aku buka sama sekali tidak ada orang. Bahkan mencari di samping rumah, juga garasi, tidak menemukan siapapun. Apa aku salah dengar? Mengabaikannya, lalu kembali masuk. Baru saja pintu ditutup sudah digedor lagi. "Kampret, Kang! Aja guyon toh," kataku kesal. Pintu aku buka. Kini berdiri sosok pocong dengan muka membiru bengkak. Bola matanya menggantung keluar. Darah hitam membalur hampir ke semua bagian kapan itu. Sosok pocongnya, Pak Karto. Terang setengah mati terkejut. Sampai lutut terasa lemas. Nafas juga tersengal sesak. Suara itu keluar dari mulutnya. Seakan tertahan dan berat. "Bajigur!" teriakku sambil membanting pintu menutup. Cepat-cepat aku kunci pintu dengan tangan yang gemetaran. Namun gedoran pintu terus terdengar sampai aku berlari masuk kamar karena takutnya. Secepat kilat aku melangkah meninggalkan pocong itu lalu. Bro, ya, aku bertabrakan dengan pocong Pak Karto yang sudah berdiri pas di pintu kamarku. Terpelanting, terjatuh aku sampai kepala mengantuk dinding. Dengan posisi aku yang masih terduduk, merasakan sakit di kepala belakang, pocong itu melompat mendekat. Mukanya tepat di hadapanku dengan biji mata yang menempel di wajahku. Masih seperti tadi suara keluar dari mulutnya. Sontak aku mundur menggeser. Namun kini sudah terpentok oleh dinding. Mau segera bangun dan berlari, tiba-tiba pocong itu jatuh menimpaku. Kudorong sosok ini dengan namun rasanya sangat berat. Sampai wajahnya menoleh ke arahku dengan sangat cepat. "Sontoloyo, sudah mati masih saja ganggu orang, Pak," kataku yang gemetaran ketakutan. Kembali keluar suara itu. Mulutnya semakin membuka. Semakin mengeluarkan darah hitam pekat yang bercacaran di tubuhku juga lantai. Saat aku amati ke dalam mulutnya lalu terlihat seperti ada cahaya warna kuning di pangkal kerongkongannya. Sementara suara juga darah menjijikan itu terus keluar. Tanpa berpikir panjang, kumasukkan tanganku ke dalam mulut pocong ini, menyumbat darah busuknya. Dengan cepat aku korek tenggorokannya, mencabut benda itu. Sebuah paku besar panjang, seperti pasak berkarat, ada di genggaman tanganku. Namun tercabutnya benda itu, pocong Pak Karto tadi sudah hilang. Bahkan darah yang bercacaran pun ikut menghilang. Pak Karto!" Aku berteriak menyebut namanya. Tetapi sosok itu tidak muncul lagi. Apa maksudnya ini? Apa paku besar ini yang menyebabkan Pak Karto mati? Dengan cara dibunuh dengan ilmu tenung? Semua rahasia akan ada titik terang dalam jawaban misterinya. Dengan sengaja maupun tidak, Tuhan memiliki 1000 cara membuka tabir dalam perihal kegelapan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat Tuhan Ipan ya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman.